Assalamualaikum anak-anak hebat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai siklus air. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Air selalu ada di bumi karena air mengalami sebuah siklus. Siklus tersebut dinamakan siklus air. Siklus air sendiri merupakan sirkulasi ataupun perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Peristiwa tersebut diawali dari air yang ada di laut, sungai maupun danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Kemudian, uap air yang ada di udara mengendap dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang akan membentuk awan anak-anak. Peristiwa ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan kemudian akan turun menjadi hujan. Air hujan yang turun ke darat maupun perairan di bumi akan mengalir menuju laut lagi. Namun, sebagian air yang berada di sungai dapat menguap kembali sebelum sampai ke laut. Proses siklus air tersebut terus terulang, sehingga mengakibatkan air di bumi tidak pernah habis anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian membuat sebuah bagan mengenai siklus air tadi di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian belajar mengenai siklus air, sekarang coba kalian perhatikan mengenai sebuah cerita yang berjudul Semut dan Beruang. Dengarkan dengan seksama ya. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Berry si beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini." Semut hitam terdiam sebentar. Lalu katanya, "Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah. Namun, semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya, ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya tidak, tapi dia tidak tampak." Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balak semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air di mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab si kelinci.
Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya, jawab tupai. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya, kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Ketika mereka tiba di depan pohon ok tua, mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semua hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon ok dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghantakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk. Lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam, saudara mereka, juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan, jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita mengenai semut dan beruang tadi, sekarang kalian tuliskan peristiwa-peristiwa apa saja yang ada pada cerita semut dan beruang dengan bahasa kalian sendiri ya. Dikerjakan di buku latihan masing-masing. Semangat belajar!